Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taiful Ulyah, NIM 21229. Di sini saya menjelaskan tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan yang pertama yaitu Allah. Tuhan dalam bahasa Islam, Tuhan disebut Allah, bahasa Arab Allah, dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai Islam meniti beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Dia itu wahid dan esa, ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah atau Asmaul Husna, artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah. Nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih, Ar-Rahman, dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim, atau tindakan kemurahan hatinya yang paling utama untuk semua ciptaan, yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus dan lagi mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Subjek pendidikan yang kedua yaitu malaikat. Secara terminologi, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dari cahaya yang mempunyai kedudukan dan tugas tertentu sesuai ketepatan dan perintah Allah, dengan dikarunia kekuatan penuh untuk melaksanakan. Eksistensi keberadaan makhluk ini sama seperti dewa dalam berbagai agama dan mitologi. Dalam kepercayaan dunia, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk surgawi yang baik hati, yang berperan sebagai perantara antara Tuhan atau surga dan manusia. Peran malaikat lainnya termasuk melindungi dan membimbing manusia dan melaksanakan tugas-tugas dari Allah di dalam agama Islam. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini keberadaannya termasuk rukun iman. Yang kedua, malaikat diciptakan memiliki tugas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak memiliki nafsu seperti manusia. Malaikat selalu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tidak pernah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 5, 6, dan 11. Yang ketiga yaitu Nabi dan Rasul. Dalam Islam, Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Di antara para Nabi, ada yang diangkat menjadi Rasul, yakni seorang yang mendapat wahyu Allah dan wajib menyebarkan ajarannya. Mengimami Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat. Di antara para Nabi, Adam merupakan Nabi pertama, sedangkan Muhammad merupakan Nabi terakhir. Di antara para Rasul ada 5 orang yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu para Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi sebatas menerima wahyu tanpa keharusan untuk mendakwakannya, sedangkan seorang Rasul wajib mendakwakannya kepada kaumnya. Seorang Rasul sudah pasti seorang Nabi, tapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul.
Para rasul diutus dengan membawa syariat hukum baru, sedangkan Nabi hanya mengikuti hukum dan aturan dari Rasul sebelumnya. Jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat. Meski demikian, hanya beberapa saja yang kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Ajaran para rasul ini hanya ditunjukkan khusus untuk umatnya saja. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir dan diutus untuk seluruh umat manusia. Ajarannya menyempurnakan ajaran para rasul terdahulu. Surat Al-Baqarah ayat 129. Yang keempat yaitu orang tua. Umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak. Panggilan untuk orang tua kandung perempuan biasanya dipanggil ibu, sedangkan untuk laki-laki dipanggil ayah. Adapun panggilan untuk orang tua dapat diberikan kepada yang bukan orang tua kandung biologis dari seorang yang mengisi peranan ini, seperti contohnya ibu tiri dan ayah tiri. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal corak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan struktur memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua dijelaskan pada Al-Quran surat Luqman ayat 13. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.